Makanya kemarin juga begitu. Orang tua mau kirim uang tuh, mau kirim lewat bis. Jangan terakhir kan kakak langsung suruh dia untuk apa? Kakak kirim lewat ini ATM. Padahal ATM itu berdekatan, tapi orang tua dia harus lakukan untuk kirim lewat bis, uang kos lewat bis. Jadi Sekarang kan ending. itu kita harus artinya kita yang sebagai mahasiswa atau tenaga kerja terdidik itu kita harus tentunya kita yang harus memberikan wawasan kepada orang tua bahwa sekarang kita di era globalisasi artinya budaya digital kita harus pergunakan itu. Dunia ini semua modern, jadi semua tuh sudah dipermudah dengan mesin toh. Jadi ketemu misalnya tadi mau nih kirim uang sah. Kayak dulu kan orang kirim uang harus lihat titip, lihat oto atau apa gitu harus bisa tuh. Sekarang tinggal pilih ATM terdekat dekat rumah sih itu langsung lu tinggal tekan dan tombol saya langsung terkirim langsung masuk. Jadi sampai 1 jam juga langsung masuk nomor kayak dulu. Tunggu per jam-jam baru bisa dapat uang. Kirim dari kayak datang di kapal baru sampai sini. Contoh sekarang yang melekat pada diri kita itu kuliah online. Ya, sekarang kuliah online ini dulu ini yang masih mahasiswa juga, tapi dia wisuda bisa juga dia tidak mengerti tentang mengoperasi apa komputer, akses laptop atau HP. Dulu begitu, tapi sekarang kita apa? Jangan hanya kuliah online. Biar mau tidak mau harus tahu. Jadi kita harus memberdayakan apa? Digital tersebut. Karena ini untuk kepentingan kita. Artinya lebih mempermudah kita juga. Saya rasa dengan adanya budaya digital di artinya kehidupan kita setiap hari pun, saya rasa kita lebih mempermudah kita juga. Artinya seperti apa? Biasa dulu kan surat kabar yang artinya orang tulis di surat saja. Koran, berita-berita. Sekarang kita bisa upload di internet. Atau macam dulu kita mau kasih berita ke kita punya keluarga di kampung, tentunya kita harus pilih surat dulu baru kita kirim ke mereka. Dan misalkan kayak secara pribadi saya juga pernah mengalami hal seperti itu. Pertama kan ketika orang sebut bilang misalkan via Zoom, orang bilang Zoom, saya baru dengar, saya pikir itu artinya aplikasi yang susah untuk saya akses. Tapi misalkan di era sekarang artinya kita kuliah hanya menggunakan daring karena situasi COVID ini, kita akses terus jadi orang biasa Zoom begitu. ini kita kayak anggap remeh lah bahwa itu hal yang kita bisa gampang untuk mengakses sekali. Tapi kita dulu itu saya baru dengar nama Zoom itu saya sudah artinya sudah tertekan batin bahwa kira-kira saya mau aksesnya bagaimana. Ya, betul. Semua itu yang pas seperti itu. mulai kuliah online tuh. Jangankan kita ini sekarang anak-anak kecil macam anak SD, anak SMP mereka sudah bisa ini karena semua mengoperasi yang paham sama di sekolah online. Sekarang mereka sudah bisa semuanya sudah lincah semua karena apa? Sekarang kita dipaksa oleh budaya digital yang arah sekarang, karena mau tidak mau kita harus berlakukan itu karena sekarang kita lihat dari keadaan sekarang pandemi. Jadi sekarang semua serba online. Jadi semua harus bisa. Saya rasa ini hal positif bagi kita semua. Apalagi yang misalkan anak-anak baru umur 5 tahun, 6 tahun, mereka misalkan ada yang belum melanjut ke SD, baru PAUD tetapi dia punya pola pikirnya sudah menuju ke budaya-budaya digital. Itu misalkan salah satu hal contoh seperti ini. Game, Free Fire itu kan semuanya tidak terpaku bahwa anak SD, SMP, SMA yang bisa bermain, tetapi anak PAUD dia misalkan semua kalangan, semua umur bisa. Itu sudah bisa paksa dia punya pola pikir untuk mengakses itu barang. Padahal dulu-dulunya itu artinya tentunya permainan kita hanya permainan tradisional. Yang langsung kita lakukan. Artinya tradisional macam kita main gasing atau lempar batu segala macam hal-hal yang tradisional baik kita. Tapi sekarang era globalisasi ini semua serba internet, semua digital, gampang. Kayak misalnya kayak ketemu lapar begini, ketemu makan saya tinggal pesan di tinggal pesan saya langsung datang antar di depan rumah langsung bayar. Makanya sekarang kita berpikir artinya kita bercermin kembali ke tahun 2018 itu dia punya perubahan mungkin hanya biasa-biasa, tapi di tahun 2021 pasti punya perubahan itu mungkin sangat berbeda dengan 2018. Iya.
Saya rasa begini, saudara. Dengan adanya COVID, hal positifnya bagi kita itu kita bisa menguasai teknologi, Ya, ya. semua teknologi. Artinya kita bisa berkreatif dalam bisa mengoperasi semua teknologi yang ada dalam artinya yang bisa kita lakukan atau kita bisa pakai, artinya komputer, komputer, laptop, HP, semua kita bisa operasi semua. Itu karena dengan adanya COVID semua berlakukan online semua. Artinya kayak macam kita kuliah online, terus anak-anak sekolah mereka sekolah online. Jadi semua tugas apa segala macam ujian pun online, serba online. Jadi tentunya kita sudah dipaksa bahwa kita harus bisa mengoperasi atau mengelola, mengakses semua barang teknologi. Ya, makanya budaya digital juga ini memang sebenarnya baik, tapi ada Betul. contohnya kalau kita duduk sama-sama begini, kita menjauhkan yang dekat. Padahal kita sudah sama-sama, kita tadi chat kami dan kawan datang kumpul dulu, si kangen. Padahal datang sampai sini tidak omong dengan kami. Masing-masing lihat di HP sendiri. Betul. Jadi ada Satu, positifnya, ada ya, negatifnya. hal-hal negatif seperti ini juga. Yang satu juga ada anak-anak tertentu, ada masyarakat tertentu yang menggunakan alat teknologi sebagai alat semacam berbau pornografi. Ada yang mereka artinya itu Banyak dong salah gunakan itu media. salah gunakan itu. Ya, tapi kita salut dan pemerintah juga. Dan karena sementara kan yang tadi kita sudah bilang anak kecil, anak SD juga bisa akses. Tapi kan dengan pemerintah kan pakai kuota belajar. Jadi pas kuota belajar itu kan tidak bisa akses hal-hal yang berbau. Iya, Jadi betul. hanya dipakai untuk belajar. Ada dia punya batasan juga. Ya, seperti Ya, apa? seperti YouTube juga. Kemendikbud. YouTube juga sekarang kan ada YouTube anak-anak dan YouTube orang dewasa. YouTube orang dewasa kan terkadang ada hal-hal yang berbau gitu. Kalau YouTube anak-anak kan mungkin dia boneka, upin ipin, Ya. hanya buat yang untuk konten untuk anak-anak kecil saja. Intinya itu bagus. Sekarang dengan adanya budaya digital seperti ini kita sudah agak berkembang. Kita sudah menuju daerah-daerah kemajuan. Sekarang semua artinya dari tingkat anak kecil sampai orang dewasa, sampai bahkan yang tua-tua juga sudah bisa mengoperasi teknologi sekarang. dan budaya digital itu dia punya ibarat itu seperti pisau dapur. Kamu bisa pakai untuk iris sayur atau bisa pakai untuk bunuh orang. Ya. Jadi tergantung kamu pakai untuk hal yang negatif bisa, kamu pakai untuk hal yang positif. Semua kembali ke diri masing-masing saya. Ya. Artinya kita simpulkan bahwa budaya digital ini tentunya kita hanya melihat dari sisi positifnya saja, bahwa ini untuk kebaikan kita semua. Semuanya untuk baik. Ya. Karena orang ciptakan sesuatu tidak untuk buruk, Ya. pasti untuk baik. Tapi kita pribadi yang bikin buruk. Ya. Kalau untuk anak-anak terus Makanya mereka yang dapat yang sebenarnya ke dampak negatif dari penggunaan media digital tuh semua kembali ke orang tua. Kalau anak-anak orang tua mampu untuk mendidik dengan baik, terus mengarahkan anak di jalan yang baik, terus ini pasti dia juga akan berpikir terus berbuat yang baik. Soalnya mungkin dia mau yang rusak-rusak. Ya. Tapi kalau sebaliknya orang tua yang sibuk dan dia kerja terus punya melepas anak-anak begitu sendiri saja, punya kasih kebebasan sebebas-bebasnya. Orang tua kurang pasti Ya. anak juga. Karena juga dia berbuat Ya, semaunya. betul. Artinya begini juga, saudara, itu betul. Tapi sekarang khusus untuk anak-anak kecil ya kita pahami bahwa anak-anak kecil harus perlu didikan dari orang tua. Tapi macam kita ini kita sudah tahu. Kita tidak boleh dibina lagi. Artinya kita juga sudah mengerti. Oh, ini hal yang baik, ini hal yang Dan tidak baik. Terkadang juga ada orang yang sudah tahu dia punya efek negatif dari penggunaan media sosial terus punya yang ke dunia digital itu tuh. Dong sudah tahu dia punya efek negatif karena mana, tapi dong tetap saja buat hal yang sama. Itu yang kesalahan. Oke. Yang budi pekerti Nah, kurang. Ya. mungkin harus kasih sekolah ulang dari PAUD kah? Artinya itu kesalahan dari kita, kesalahan besar dari kita yang gitu sudah. Sebenarnya hal-hal seperti itu kita harus bawa kepada hal-hal yang berbau positif. Kalau kita kemauan kita untuk melakukannya untuk hal negatif, tentunya akan terjadi juga. Karena semua terserah kita, semua dari diri masing-masing.
Kalau kita melakukan untuk hal-hal yang baik, Apa kok? Oh, duduk kosong sebagian. Kosong. Oh, nonton